Jangan pernah mengandalkan faktor-faktor yang sifatnya eksternal, yang pada akhirnya ketika Anda kehilangan itu, Anda udah kehilangan dorongan. Apapun yang kita inginkan, impian apapun yang kita pengen capai, atau kita punya tujuan yang kita ingin wujudkan, satu hal yang pasti adalah kita harus melakukan sebuah perubahan. Tetapi ketika kita berbicara tentang perubahan ini, perubahan bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilakukan. Perubahan tidak semudah berbicara tentang perubahan itu sendiri. Dan ketika kita berbicara tentang perubahan, maka ada dua area, yaitu area yang ada di luar dari diri kita, yaitu area eksternal, dan area di dalam diri kita, yaitu area internal. Maybe it's easy to change yourself. Mungkin kita lebih mudah mengubah diri kita sendiri, mengubah area internal ini, tetapi kita tidak akan pernah bisa yang namanya mengendalikan area eksternal, yaitu we cannot change the people. Kita nggak bisa mengubah orang lain, dan kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi pada diri kita. Tetapi bukan berarti bahwa perubahan adalah sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Selalu ada langkah konkret, langkah nyata, langkah krusial, langkah yang realistis untuk membantu kita untuk melakukan perubahan. Ada dua jenis orang yang melakukan perubahan di dunia ini, yaitu orang yang memberitahu dirinya sendiri untuk melakukan perubahan, dan orang yang memberitahu orang lain bahwa dia akan melakukan perubahan. Dan dari bagaimana orang memulai perubahan tersebut, itu akan menentukan proses sampai hasil yang nantinya akan didapatkan. Dan kali ini kita akan membahas tentang 6 langkah yang bisa kita lakukan untuk menciptakan perubahan atau transformasi dalam hidup kita. Yang pertama, kebanyakan orang tidak tahu apa yang ingin mereka capai. Mereka tidak benar-benar mengenali apa yang sebenarnya menjadi tujuan mereka. Banyak orang yang pengen mencapai sebuah goal, mencapai sebuah dream, tapi goal atau dream tersebut sebenarnya terlalu general untuk dicapai, terlalu umum untuk diwujudkan, sehingga pada akhirnya menciptakan kebingungan. Saya mesti mulai dari mana, atau apa yang harus saya lakukan? Maka seberapa kita mengenali tujuan kita, seberapa detail, seberapa spesifik goal yang akan kita capai, maka itu akan menentukan apakah kita bisa bergerak menuju ke tujuan tersebut. Maka dari itu, it's really important, sangat penting untuk menentukan tujuan atau outcome yang ingin kita capai secara detail. Kemudian, what is your reason to get there? Apa yang menjadi alasan Anda untuk bisa sampai ke sana? Semakin banyak alasan, semakin kuat alasan yang Anda miliki, maka akan semakin mudah Anda terdorong untuk melakukan usaha untuk bisa sampai pada tujuan tersebut. Ketika kita udah tahu nih, kita pengen kemana, kita udah punya alasan yang kuat, punya banyak alasan untuk bisa sampai pada tujuan tersebut. Hal yang kemudian menjadi polemik untuk banyak orang yang sudah mengenali apa yang sebenarnya menjadi tujuan mereka adalah they don't know where to get started. Atau mereka tidak tahu mau mulai dari mana, mereka tidak tahu harus melakukan apa, dan mereka melihat bahwa tujuan ini adalah sebuah tujuan yang besar. Langkah-langkah untuk bisa sampai ke sana juga merupakan langkah yang besar, dan mereka nggak cukup besar untuk bisa melakukan atau mengambil langkah tersebut. Leo Babauta pernah bilang dalam Zen Habits bahwa make it so easy you can say no. Jadi ambillah langkah-langkah yang mudah, semudah mungkin, sampai-sampai Anda nggak bisa untuk menolak untuk tidak melakukannya. Maka memahami bahwa yes, memang proses untuk melakukan perubahan itu adalah sebuah proses yang terkadang kompleks dan terkadang membutuhkan langkah besar. Tetapi untuk bisa menciptakan langkah-langkah besar sampai pada perubahan besar, kita memerlukan sebuah langkah yang kecil. Take a baby steps. Kita lihat ya, anak bayi atau balita yang baru belajar berjalan tidak mungkin langsung berdiri kemudian
dengan tegapnya dia langsung berjalan. Mereka harus mulai dari merangkak, kemudian belajar berdiri, dan sedikit demi sedikit berjalan secara perlahan. Inilah yang kita maksud dengan we have to take the baby steps. Ini yang kita maksud dengan langkah bayi, langkah kecil yang kita lakukan selama setiap hari secara konstan dalam periode waktu yang lama sampai bisa menunjukkan hasil yang kita inginkan dan mendekatkan kita dengan perubahan yang kita inginkan. Seiring perjalanan kita dalam melakukan sebuah perubahan ya, perubahan merupakan sebuah momen di mana kita mesti belajar banyak hal. Kita akan menemukan berbagai experience, kita akan menemukan berbagai pengalaman, kita menemukan berbagai hal baru. Entah hal-hal tersebut adalah hal-hal yang membuat kita down atau yang justru mendorong kita untuk tetap maju. Tetapi proses ini adalah sebuah proses yang sebenarnya sangat realistis, di mana kita harus belajar tentang hal-hal yang baru. Dan ketika kita berbicara tentang betapa realistisnya perubahan tersebut, terkadang kita tidak bisa secara konstan mengambil langkah yang sama. Kita tidak bisa melakukan perubahan yang sama setiap harinya. Terkadang kita maju mengambil 3 langkah, kemudian mundur mengambil 2 langkah. Dan ya, ini adalah sebuah proses yang sangat realistis dalam proses menuju perubahan tersebut. Ketika kita punya tujuan, kadang kita mesti step back, kita mesti terdorong mundur, terkadang kita harus melangkah banyak. Dan di sini kita bisa melihat bahwa kita akan belajar banyak hal dari pengalaman-pengalaman kita dalam proses melakukan perubahan. Ada sebuah pepatah yang sangat terkenal yang memang cenderung bisa mendorong kita untuk melakukan perubahan yang kita inginkan. Fake it till you make it. Ya, pura-pura dulu sampai beneran bisa gitu loh. Ketika Anda pengen jadi pribadi yang percaya diri, ketika Anda pengen jadi orang yang stand out di depan orang banyak, ya you have to pretend that you already get it gitu loh. Ketika Anda kenal dengan outcome yang Anda inginkan, semakin Anda mengenali outcome tersebut, maka itu akan membantu Anda untuk pretending like you already achieved it. Sebuah studi yang sangat menarik di Universitas Harvard menunjukkan bahwa seorang pianis yang selalu melatih pikirannya, selalu berimajinasi, selalu bervisualisasi bahwa mereka sedang melakukan latihan bermain piano, menunjukkan bahwa mereka memiliki otot jari-jari yang lebih kuat dibandingkan orang-orang yang tidak melatih diri mereka secara mental. Dan dalam studi lain menunjukkan bahwa ternyata otak kita tidak bisa membedakan antara which one is imagination and which one is reality. Otak kita nggak bisa membedakan antara yang mana yang nyata dan yang mana imajinasi. Sehingga penting untuk kita untuk melatih mental kita seolah-olah bahwa kita sudah sampai pada outcome yang kita inginkan. Sehingga lambat laun ketika kita sering melatih mental kita seolah-olah kita sudah mencapai outcome tersebut, maka akan semakin mudah untuk kita benar-benar mencapai outcome tersebut. Seringkali dalam proses melakukan perubahan ini kita kehilangan dorongan, kita kehilangan mood, kita kehilangan passion untuk bisa tetap konsisten pada apa yang kita inginkan. Maka dari itu, jangan pernah mengandalkan orang lain, jangan pernah mengandalkan faktor-faktor yang sifatnya eksternal, yang pada akhirnya ketika Anda kehilangan itu, Anda udah kehilangan dorongan. Karena pada dasarnya ketika kita kehilangan dorongan tersebut, maka kita nggak bisa mengambil langkah yang real. Maka dari itu, you have to be the one who motivate yourself. Anda harus jadi orang yang mendorong diri Anda sendiri. Karena ketika Anda udah bisa menjadi motivator untuk diri Anda sendiri, bisa mendorong diri Anda untuk maju melakukan perubahan tersebut, maka Anda tidak perlu orang lain lagi. Baik, itu tadi ya 6 langkah untuk bisa melakukan perubahan atau transformasi diri untuk mencapai tujuan. Sampai jumpa di video selanjutnya.